Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita teruskan di mata kuliah ilmu lughah al-'am ya. Sebelum itu kita presensi terlebih dahulu. Lulu Fatimatuz Zahra. Ya, belum masuk lagi. Alisha. Hadirah. Ya, Lestari Pujiastuti. Belum. Ukti Aulia. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Belum. Ustaz. Oke. Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Baik. Ifar Azka. Hadir Ustaz. Ya, Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Oke. Harisatun. Belum. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfiyah. Dan Siti Sa'idah. Hadirah Ustaz. Nur Ain Misal. Hadirah Ustaz. Adkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustaz. Ahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. Sapriyam Zeno. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aulia Nisa. Hadirah Ustaz. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Najwa Lupita. Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Imron Waila Kombi. Hadir Ustaz. Muhammad Rahman. Hadirah. Zahra. Hadirah. Tadi ada yang belum? Ustali Pujiastuti ada belum? Ini dua tambah. Ada yang belum dipanggil Lu? Harisatun. Oke. Baik, mata kuliah ilmu lughah. Ya, ilmu lughah. Tadi yang mana materinya? Oke. Baik. Ilmu lughah atau kalau ada misalkan dalam pembelajaran yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, insyaallah kita akan membahas tentang ini, ilmu lughah. Ya, ilmu itu artinya ilmu, lughah itu artinya bahasa. Ya, lughah artinya apa? Bahasa. Namun sebelum itu ya kita perlu tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan ilmu lughah. Ya. Ilmu al-lughah, kalau misalkan kita kembalikan ke makna bahasa, itu muasalnya itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin. Ya. Lingua. Lingua itu artinya adalah bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan linguistik. Dalam bahasa Indonesia, linguistik artinya apa? Ilmu bahasa. Ilmu bahasa, scientific study ya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi linguistik pakai K ya. Maknanya sama, ilmu tentang bahasa.
Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah. Ilmu lughah. Artinya apa? Ilmu pengetahuan tentang bahasa. Jadi ini yang akan kita bahas di mata kuliah ini, insyaallah berkaitan dengan ilmu al-lughah. Nah, kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya untuk ilmu lughah ini mempunyai beberapa nama selain daripada dinamakan dengan ilmu lughah. Ya, ada juga yang mengatakan ilmu lisan. Ya, ilmu lisan, al-lisan itu sama dengan lughah. Al-Quran pun juga menggunakan kata ini, bilisanin Arabi. Lisan Arabi ini maksudnya bukan lisan, tapi maksudnya adalah al-lughah. Bisa juga nama lainnya adalah al-lisaniyat. Al-lisaniyat. Atau al-lughawiyat. Nah, ini semakna dengan ilmu lughah. Yang artinya adalah linguistik. Kalau misalkan kita bedah ilmu lughah, terdiri dari dua kata, ilmun dan al-lughah. Kata ilmun kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah apa? Ilmu, ya kan? Ilmu pengetahuan. Sedangkan al-lughah itu bahasa. Ya. Maka secara etimologi ilmu lughah itu adalah ilmu pengetahuan tentang bahasa atau ilmu tentang bahasa. Ya, ilmu tentang bahasa. Ini secara etimologi, secara lughatan. Nah, secara istilah ini banyak sebenarnya. Salah satu yang disampaikan di sini menurut Kaidah Laksana, ya, ilmu apa namanya? Tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Kalau menurut Lyons, pengkajian bahasa secara ilmiah, studi bahasa secara ilmiah. Ini kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu lughah itu artinya apa? Ibaratun 'anid dirasatil ilmiyati lil lughah. Istilah, sebuah istilah tentang apa? Tentang pengkajian secara ilmiah terhadap bahasa. Fahuwa ilmun, artinya ini merupakan sebuah ilmu, yatanawalul lughah mawdu'an lah. Ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya. Jadi objek yang kita bahas dalam mata kuliah ini adalah bahasa. Fahuwa ilmun yatanawalul lughata mawdu'an lah. Jadi linguistik kalau dalam bahasa. Jadi ini istilah-istilah dalam ilmu linguistik ya. Ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya. Objek kajiannya. Seperti itu. Tapi sebelum kita masuk kepada ilmu lughah, Ana mau membahas tentang ini, lughah dulu. Oke, di sini Ana bahas tentang ini dulu. Apa itu bahasa? Apa itu bahasa? Ma hiya al-lughah? Kita fokus di sini dulu. Lalu nanti kita bahas tentang ini. Ma hiya al-lughah? Apa itu bahasa? Ketika kita berbicara tentang bahasa, maka di sana pun juga ada dua pengertian. Baik secara definisi secara bahasa maupun definisi secara istilah.
Ketika kita berbicara tentang bahasa, ikhwah, suatu bahasa itu lahir dari adanya sebuah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar siapa? Kebutuhan dasar manusia untuk istilahnya meningkatkan peradabannya. Nah, kita tahu bahasa itu merupakan memiliki fungsi sebagai alat komunikasi di antara manusia. Namun kalau misalkan kita lihat untuk saat ini bahasa itu bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi, tapi juga alat berpikir, alat untuk tadi mengungkapkan perasaan. Bahkan kalau misalkan lihat sekarang, kalau saat ini kita bisa lihat bahasa itu juga lambang suatu agama. Nah, dan lain sebagainya. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ilmu lughah, maka kita harus tahu dulu bahasa itu apa. Nah, bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan al-lughah. Ya. Disebut dengan al-lughah. Kalau dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Ya, lingua. Orang Itali ngomongnya lingua juga. Orang Spanyol lengua, pakai E. Orang Prancis langue. Orang Inggris language. Yang ini sebenarnya serapan. Orang Inggris itu serapan dari bahasa Prancis. Nah, kalau misalkan kita lihat al-lughah dalam bahasa Arab, maka al-lughah itu masdar daripada lagha yalghu. Dari akal sewazan dengan wazan da'a yad'u. Berarti al-lughah itu wazannya apa? Fu'ah. Fu'ah. Apa fu'ah? Fu'ah itu ucapan atau bunyi suara. Nah, secara bahasa. Ya. Dalam secara etimologi atau terminologi, ini banyak sebenarnya. Namun yang paling masyhur itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Jinni ya. Bahasa itu menurut beliau adalah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Bunyi-bunyian atau bunyi yang digunakan yu'abbiru biha kullu qaumin, yang digunakan setiap kelompok untuk apa? Ta'bir, untuk mengungkapkan maksud yang ada dalam pikiran mereka, untuk mengutarakan maksud. Jadi aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap kelompok untuk mengungkapkan, mengutarakan maksud. Maksud yang ada di mana? Maksud yang ada di perasaan mereka. Maksud yang ada dalam pikiran mereka. Maksud yang ada di dalam hati mereka. Dan para ulama yang lain juga mendefinisikan dengan konsep yang sama. Ma yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Apa yang diungkapkan setiap orang dalam mengutarakan maksudnya, maksud yang ada dalam hati. Maka di sini dari pengertian-pengertian tadi sebenarnya bisa kita ada beberapa persamaan di sini ya. Bahwasanya bahasa itu pada hakikatnya adalah bunyi yang dilambangkan atau sistem lambang bunyi. Jadi kalau misalkan kita lihat, ketika kita lihat unsur terkecil dari suatu bahasa,
Maka di sana antum semua harus bisa membedakan perbedaan antara unsur dan apa? Unsur dan maharat. Ya. Unsur bahasa. Unsur itu apa? Unsur itu adalah sesuatu yang membentuk. Kalau unsur bahasa berarti sesuatu yang membentuk bahasa. Maka hal-hal yang membentuk bahasa itu ada 3. Anasurul lughah itu ada 3. Ada 3 unsur bahasa. Yang pertama ada namanya aswatun. Bunyi. Ya, jadi bahasa itu bunyi. Bunyi yang dilambangkan. Maka ada bunyi A, ada bunyi I, ada bunyi U, E, Ba, Bi, Bu, dan lain sebagainya. Itu dilambangkan. Nah, lambang tersebut itu disebut dengan huruf. Sistem lambang bunyi itu adalah huruf. Nah, maka bahasa itu pada hakikatnya adalah bunyi. Sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri bersama dengan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, ini bahasa. Maka bahasa Arab apa? Bahasa Arab itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh orang-orang Arab ya untuk mengungkapkan maksud, mengutarakan maksud yang ada dalam diri mereka. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Ya sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia atau penutur bahasa Indonesia untuk mengungkapkan maksud yang ada dalam diri mereka. Maka ini unsur yang pertama adalah bunyi. Ya, bunyi yang dilambangkan dalam bentuk huruf. Nah, ini unsur pembentuk pertama. Jadi bahasa itu harus talafud. Bahasa itu harus dibunyikan. Jadi gimana Ustaz sekarang ada bahasa isyarat? Itu kan nggak bunyi. Itu apakah tidak disebut dengan bahasa? Dulu ketika ada teori ini, mungkin pada waktu itu belum ada istilahnya bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat pun itu basisnya adalah bahasa yang bunyi. Maka mereka ada huruf A, I, U, E, O dengan lambang isyarat masing-masing. Ada bahasa isyarat Indonesia, bahasa isyarat dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan itu mereka pun pada hakikatnya mempunyai rujukan bunyi huruf A itu gimana, huruf B itu gimana, C itu gimana. Dan itu semuanya huruf-huruf itu merujuknya kepada bunyi yang dirumuskan. Bunyi yang dilambangkan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah bunyi apa? Bunyi-bunyi tersebut tentu tidak bisa dipahami kecuali disusun. Akhirnya muncullah yang namanya mufrodat, kosakata. Nah, ini unsur yang kedua. Bunyi kalau misalkan berdiri sendiri tentu tidak bisa dipahami untuk berkomunikasi. Maka bunyi-bunyi tersebut disusun sedemikian rupa, ya, disusun antara satu bunyi dengan bunyi yang lainnya, pada akhirnya memunculkan suatu kata. Mufrodat. Maka mufrodat itu merupakan unsur bahasa yang kedua. Unsur bahasa yang kedua. Suatu bahasa itu dikatakan bahasa ketika dia memiliki kosakata, memiliki bank kosakata atau perbendaharaan kosakata. Kalau misalkan suatu bahasa tidak memiliki kosakata, tidak bisa disebut dengan bahasa. Dan bahasa dan kosakata sekali lagi itu merupakan gabungan dari bunyi-bunyian yang dipersatukan. Apakah cukup dengan kosakata, misalkan meja, kayu, apalagi makan,
Kosakata tersebut tidak bisa dipahami ketika dia berdiri sendiri, maka butuh yang namanya tata bahasa. Yang ketiga, unsur bahasa yang ketiga adalah qawaid. Atau tata bahasa. Setiap bahasa tentu memiliki kaidah-kaidah bahasa masing-masing. Setiap bahasa memiliki tata kaidah bahasa masing-masing. Entah itu kaidahnya tertulis dengan rapi secara teori ataupun tidak. Yang jelas memiliki tata bahasa. Nah, ini 3 unsur bahasa yang perlu dipahami. Bahasa itu tidak bisa terbentuk kecuali memiliki 3 hal ini. Yang pertama bunyi, yang kedua mufradat, yang ketiga itu qawaid, tata bahasa. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bahasa itu adalah bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk kelompok masyarakat untuk bersama interaksi dan mengidentifikasi diri. Ini nggak perlu. Nah ini. Bahasa itu memiliki hakikat, memiliki karakteristik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, apa ini? Nah, sekali lagi bahasa secara umum ini memiliki hakikat, sekaligus hakikat ini menjadi karakteristik. Ya, dan ini kurang lebih ada 8 karakteristik bahasa. Yang pertama adalah bahasa itu merupakan sistem lambang yang berbentuk bunyi. Atau bunyi yang dilambangkan sebagaimana tadi ya. Kita barusan bahas. Artinya di sini, bahasa itu merupakan sebuah sistem. Artinya di bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen-komponen yang berpola dan dapat dikaedahkan. Artinya di sini unsur bahasa ada 3 tadi. Bunyi itu disusun demikian rupa akhirnya menjadi mufradat. Mufradat itu pada akhirnya disusun dengan kaidah sehingga bisa dipahami. Makanya 3 unsur bahasa ini harus harus dipahami. Nahwu sharaf itu merupakan unsur bahasa. Nah, di sini yang pertama hakikat bahasa ini adalah dia merupakan bunyi yang dilambangkan. Kemudian yang kedua, bahasa itu unik. Bahasa itu unik. Kenapa kok bahasa dikatakan unik? Ya karena setiap bahasa itu memiliki ciri khas. Memiliki karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Contoh dalam bahasa Arab, salah satu hal yang khas dalam bahasa Arab itu kenal ada istilah i'rab. I'rab. Ya. Ada istilah i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu apa? Perubahan kata. Enggak, i'rab itu ayo di-i'rabkan maksudnya apa? I'rab itu analisis fungsi kata dalam sebuah kalimat. Itu i'rab. Dhahaba Muhammadun atau akala Muhammadun al-khubza. Akala itu sebagai apa? Akala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Ya, al-khubza maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah 'ala akhirih. Ini namanya i'rab, analisis fungsi kata dalam kalimat. Yang ini mungkin tidak kita temukan dalam bahasa-bahasa yang lain.
Begitupun juga bahasa Indonesia memiliki keunikan, bahasa Inggris memiliki keunikan, bahasa Jawa, bahasa Lombok, bahasa Sumatera, bahasa Sulawesi memiliki keunikan masing-masing. Entah keunikan tersebut itu berada pada sisi bunyinya misalkan, entah itu berada pada sisi sorofnya, entah itu berada pada sisi nahwunya, dan lain sebagainya. Intinya, ya, setiap bahasa itu memiliki keunikan masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bahasa itu universal. Universal itu apa maksudnya? Di samping bahasa itu memiliki ciri khas masing-masing, yang itu ciri khas ini membedakan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Tentu yang namanya bahasa itu juga memiliki persamaan. Yang persamaan tersebut itu terdapat pada semua bahasa. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab walaupun beda mesti ada kesamaan. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa China, dengan bahasa Thailand. Ya. Walaupun beda, tapi di sana mesti ada hal yang menjadi sama. Nah, inilah persamaan ini walaupun tidak banyak, yang ini pada akhirnya membuat suatu konsep tentang bahasa bahwa bahasa itu adalah universal. Memiliki ciri yang sama. Ya, samaan tersebut ada dalam hal apa? Bisa jadi dalam hal nahwunya, bisa jadi dari hal sorofnya. Misalkan dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab ya, kita kenal ada namanya ada kalimat, ada jumlah ya. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah jumlah. Kan ada konsep tersebut juga. Ya. Begitu juga kita kenal dalam bahasa kita subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab pun juga sama, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ada kesamaan di situ. Ini contoh saja. Contoh saja. Kemudian, bahasa itu arbitrer. Arbitrer itu mana? Apa maksudnya? Tidak ada hubungan logis, bunyi, dan makna. Maksudnya gini. Arbitrer itu kalau misalkan dalam bahasa kita mana suka. Ini di slide selanjutnya kita perjelas di sini. Mana suka, mana. Nah, bahasa itu arbitrer atau mana suka. Maksudnya apa mana suka atau arbitrer itu? Maksudnya gini. Maksudnya adalah ada istilahnya kesewenang-wenangan. Misalkan antara lambang dengan yang dilambangkan itu tidak bersifat mutlak. Itu bisa diubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut memiliki konsep makna tertentu. Misalkan gini, ini apa namanya? Kalau dalam bahasa kita ini adalah buku. Buku dalam bahasa Indonesia. Kenapa orang Indonesia menamakan benda ini sebagai buku? Ya ini, mana suka. Terserah orang Indonesia. Asalkan mereka bersepakat kalau ini namanya buku. Kenapa ke orang Arab menamakan benda yang sama yang dinamai buku dalam bahasa Indonesia? Kenapa kok dalam bahasa Arab disebut dengan kitab, bukan buku? Ya terserah orang Arab. Terserah orang Arab. Mau menamai buku dengan kitab itu terserah mereka. Kenapa orang Inggris itu namanya book? Artinya di sini ada kesewenang-wenangan. Simbolnya berubah, objek tetap sama. Ya, simbol itu maksudnya ini. Simbol ini. Simbol daripada ini, benda ini loh.
Bendanya sama. Kenapa kok ini namanya buku dalam bahasa Indonesia? Ya nggak tahu, terserah orang Indonesia. Kalau orang Indonesia bersepakat ini bukan buku namanya. Misalkan ini apa? Mau menamai kayu. Bendanya ini dinamai kayu. Kalau memang ini namanya kayu dalam bahasa Indonesia, ya sudah. Kayu, kita nggak bisa protes. Pokoknya harus buku. Loh, terserah yang menggunakannya. Makanya ini namanya arbitrer. Sifatnya adalah arbitrer. Mana suka. Ya. Tidak ada logisan di situ. Ya. Kenapa kok orang Indonesia ya menamai suatu benda yang digunakan untuk berpindah satu dengan yang lainnya memiliki roda 4 itu disebut dengan mobil. Sedangkan di Malaysia itu namanya kereta. Kenapa kok orang Malaysia menamai mobil itu kereta? Ya terserah mereka. Itu bahasa mereka. Kenapa kita harus maksa itu namanya mobil? Nah, ini namanya mana suka arbiter. Tetapi sekali lagi ada kesepakatan sosial. Nah, kesepakatan tersebut ini sifatnya sosial. Bukan logika. Nggak bisa kita pikir, kenapa kok namanya kereta ya? Kenapa kok orang Indonesia memanai mobil itu kereta? Dengan kereta dalam bahasa kita itu bukan itu. Kereta itu ya itu yang kereta besi itu, kereta api. Seperti itu. Nah, ini arbiter ya. Mana suka. Ya. Kemudian selanjutnya bahasa itu apa? Produktif, bersifat produktif. Artinya bahasa itu mampu menghasilkan. Maksudnya gimana? Bahasa dengan unsur-unsur yang terbatas itu bisa digunakan untuk membentuk banyak ujaran yang tidak terbatas. Misalkan gini, kita tahu bahasa Arab itu walaupun kita tahu bahasa Arab itu mufradnya banyak sekali, tetapi tentu ada jumlah maksimalnya, ada batasnya. Ya. Jumlah yang terbatas ini kita bisa gunakan untuk membentuk suatu ujaran, ungkapan, kalimat yang tidak terbatas. Apalagi dalam bahasa Arab ada istilah istiqaq. Dalam bahasa Arab ada istilah tasrif. Ya. Kata nasoro itu bisa diubah menjadi beberapa kata, kan? Nasoro bisa menjadi yansuru, bisa menjadi apa? Nasirun. Itu mana? Nah, bisa menjadi apa? Mansurun, bisa menjadi nasron, ya. Produktif dalam satu kata dia bisa menjadi apa? Banyak kata di situ. Ini bahasa itu sifatnya produktif. Seperti itu. Berubah. Bahasa itu berubah. Bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu itu dapat terjadi. Ya. Entah itu berkaitan dengan bunyi yang berubah. Kalau misalkan bunyi kan dulu dalam ejaan kita kan untuk mengucapkan kata U itu kan OE lambangnya. Bacanya su. Sukarno, soe karno. Kan dulu seperti itu. Dari sisi tata bahasa mungkin dulu kita ada ejaan-ejaan yang apa namanya berubah, ya kan? Dari sisi kosakatanya, ya kan? Kosakata baru itu muncul dalam beberapa waktu ini yang mungkin dulu belum ada. Ya, mungkin yang baru-baru ini kosakata haus, lawan dari haus.
Dahaga. Lawan daripada haus apa? Enggak haus. Bukan, ada istilah baru. Yang ini muncul dalam setahun ini. Ada namanya palung dan galgah. Itu lawan daripada haus. Nah, ini bukti kalau misalkan bahasa itu dinamis. Al-lughatu tataghayyar. Al-lughatu tataghayyar. Ya, bahasa itu berubah. Bahasa itu selalu berubah dan berkembang. Ya mungkin ada istilah-istilah lain yang mungkin kita tidak tahu, terutama berkaitan dengan teknologi yang kata itu kan ketika awal muncul istilah tersebut, barulah nanti dicari padanannya. Nah, siapa yang mencari? Kalau dalam bahasa Indonesia, ada namanya balai bahasa yang tugasnya adalah ya ini memunculkan istilah-istilah baru, mengesahkan kata-kata baru. Ya, kalau sekarang ada balai bahasa, kalau dulu belum ada. Kalau dulu belum ada, dulu kesepakatan itu disahkannya dengan penggunaan. Dulu mungkin belum ada galau itu apa, alay itu apa, kan belum tahu itu artinya apa. Nah, itu muncul karena apa? Indikasi kalau misalkan bahasa itu berkembang. Bahasa itu selalu berubah, dinamis. Dan kedinamisan ini itu semuanya itu entah berada pada tataran apa, entah itu di bunyinya, entah itu di tata bahasanya, entah itu di mufrodatnya. Yang jelas al-lughatu tataghayyar. Ya, al-lughatu tataghayyar. Ya. Kemudian bahasa itu beragam selanjutnya. Ya. Al-lughatu, bahasa itu beragam. Ya. Bahasa itu beragam. Bahasa itu enggak satu bahasa, bahasa itu banyak. Kalau misalkan kita lihat, bahasa utama di dunia itu ada 167 bahasa. Kalau misalkan di Indonesia, sukunya banyak, tetapi setelah rumpun itu ada 16 rumpun bahasa yang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, itu kalau bahasa. Belum yang namanya lahjah, dialek ya. Dalam satu bahasa saja, itu di sana ada banyak dialek lahjah. Dalam bahasa Arab misalkan, ya, penutur bahasa yang ada di Saudi, dengan yang ada di Mesir, dengan yang ada di Irak, itu tentu ada perbedaan lahjah dialek, walaupun misalkan sama-sama bahasa Arab. Misalkan kata susu dalam bahasa Arab. Kalau orang Saudi ngomongnya itu bukan laban. Laban itu bahasa Mesir, lahjah Mesir. Tapi kalau orang Arab Saudi apa? Halib. Orang Irak namanya apa? Halib. Ya. Contoh yang lain, misalkan orang Mesir ngomongnya telepon, ya, orang Teluk namanya hatif. Itu apa namanya? Dan masih banyak yang lainnya, contoh-contoh yang lain. Dalam bahasa Indonesia, misalkan bahasa Jawa, ya dialeknya beda antara dialek Banyumasan dengan dialek orang Jawa Timuran. Beda. Orang Banyumasan, itu bahasa Jawanya beda dengan orang Jawa Timur, dialeknya beda dengan orang Jawa Tengah dan Jogja. Itu beda. Nah, ini dalam satu bahasa saja. Nah, bagaimana dengan ragam bahasa yang ada di dunia ini sangat banyak sekali. Ada banyak sekali. Kemudian yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Maksudnya itu harus manusiawi. Hanya manusia saja yang dapat berbahasa. Yang mampu memproduksi bahasa. Loh, terus gimana? Hewan itu bisa berkomunikasi.
Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan berdasarkan teori yang tadi disebutkan di awal, memang betul bahasa itu manusiawi, hanya manusia yang dapat berbahasa, yang mampu memproduksi bahasa. Ya, sedangkan hewan, ya, itu mereka dibekali insting untuk berkomunikasi, tapi bukan bentuknya bahasa. Karena syarat bahasa itu ada 4 tadi. Ya, bunyi digunakan untuk mengungkapkan maksud. Kemudian apa lagi? Ya, digunakan oleh sekelompok orang mengungkapkan maksud tujuan mereka. Ya. Kalau hewan gimana? Mereka bunyi ada, cuman apakah itu dilambangkan dalam bentuk huruf? Kan tidak. Tidak dilambangkan dalam bentuk huruf. Ya, makanya bahasa itu manusiawi. Makanya dikatakan bisa berbahasa karena bahasa manusia yang memiliki sistem bunyi. Memiliki sistem bunyi dan makna. Sedangkan hewan itu nggak bisa. Oh, saya bisa bahasa hewan. Saya mau belajar bahasa hewan. Gimana caranya? Apakah hewan memiliki kosakata? Kan tidak. Bunyi oke. Kosakata gimana? Unsur pembentuk bahasa 3 tadi. Bunyi, mufradat, dan kata bahasa, qawaid. Saya mau belajar bahasa semut. Apakah mereka punya situ sistem bunyinya? Kemudian apakah mereka punya mufradatnya, kosakata? Apakah mereka punya tata bahasanya? Kan enggak ada. Kemudian misalkan, lah itu gimana Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan semut, dengan para hewan? Itu namanya mukjizat. Yang itu kaitannya tidak bisa kita rasionalkan dengan akal kita. Kita nggak mampu. Tapi kita wajib mengimani. Kalau masalah iman, masalah keimanan itu tidak bisa dirasionalkan. Seperti itu. Ya. Makanya ada istilah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang mempunyai kemampuan berbicara. Nah, itu menurut sebagian orang seperti itu. Makanya kalau menurut teori ya hanya manusia yang bisa memproduksi bahasa. Kemudian bagaimana hewan itu berkomunikasi satu dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka insting, telah mengatur segala rupa. Makanya manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Ya, sebaik-baik bentuk itu bukan dari sisi look-nya saja, tapi dari sisi kemampuan ya untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan di sesi awal ini karena sudah asar. Nanti insya Allah akan kita teruskan nanti di pukul 16. Di pukul 15.45. Kita jeda 30 menit untuk melaksanakan sholat asar. Ya, itu ya 15.45 ya nanti ya. Nah, Ustaz. Insya Allah kita teruskan di materi yang sama. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan ya pembahasan pembahasan kali ini. Akhir tadi kita bahas sampai ya ini ya, karakteristik bahasa. Ya, ada sekali lagi ada 8 karakteristik ya. Tadi bahasa itu merupakan sistem ya, bunyi ya. Kemudian bahasa itu unik. Kemudian bahasa itu universal. Bahasa itu arbitrer. Bahasa itu produktif. Bahasa itu dinamis. Bahasa itu beragam dan bahasa itu manusiawi ya, bahasa itu manusiawi. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan ini. Tadi sudah ini
fungsi bahasa. Ya, fungsi bahasa. Bahasa itu tentu memiliki fungsi. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, ya, kalau misalkan yang jelas bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi. Ya, wasilah dia. Media komunikasi antar individu dalam sebuah kehidupan sosial. Sebagaimana tadi di pengertian bahasa kan, aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Ya, bunyi-bunyian yang digunakan oleh sekelompok orang, sekelompok kaum, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan pikirannya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan konsepnya, menyampaikan perasaannya kepada orang lain. Ini bahasa. Maka di sini fungsi utama bahasa tentu adalah wasilah litafahum, media komunikasi. Ya, media apa namanya? Media untuk berkomunikasi. Maka di sini itu fungsi utamanya. Tetapi kalau misalkan kita lihat di sini, bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ya, tapi yang jelas ini fungsi utamanya itu. Alat komunikasi antara seseorang dengan orang lain, ya, dengan bahasa orang itu bisa saling memahami, saling memberitahu kebutuhan-kebutuhannya kepada orang lain. Ya. Dengan bahasa ini merupakan alat bagi setiap orang untuk menyatakan, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan pikirannya. Ya. Maka bahasa itu juga sebagai alat untuk tadi mengerti, menghayati, ya, kemudian apa? Menghayati pikiran orang lain. Kemudian bahasa sebagai alat komunikasi juga bahasa itu alat berpikir. Alat berpikir. Ya, suatu gagasan, suatu ide itu tidak akan terbentuk tanpa dituangkan dalam bentuk kata-kata, tanpa dituangkan dalam bentuk kalimat, baik itu nanti diucapkan dalam bentuk tulisan maupun lisan, dituangkan dalam bentuk tulisan maupun dari tabir. Begitupun juga ketika kita istilahnya gini, kita itu mikir itu mesti kita menggunakan bahasa. Ya misalkan kita itu lagi ngelamun, kemudian kita nggak ngomong, mesti dalam pikiran kita itu berbicara. Nah itu bahasa itu digunakan untuk berpikir, ya, digunakan untuk berpikir. Entah itu menggunakan bahasa apa, tapi yang jelas bahasa itu juga alat untuk berpikir. Kemudian bahasa itu juga merupakan ini identitas sosial. Identitas sosial. Ya, artinya di sini ya, ketika kita berbicara tentang bahasa, maka bahasa itu juga bisa menjadi identitas seseorang. Bagaimana bahasa itu? Ketika seseorang itu menuturkan suatu bahasa, ya, entah itu dengan menggunakan kalimat perintah, entah itu menggunakan kalimat himbauan, bisa menjadi sebuah sebuah identitas bagi kita. Begitupun juga misalkan
Ini. Oh, kalau misalkan seseorang itu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, oh berarti dia orang Indonesia dan lain. Sebagai orang Arab, berarti dia menjadi orang Arab. Seperti itu. Kemudian bahasa itu juga merupakan lambang agama. Fungsinya itu juga bisa lambang agama. Bahasa agama Islam tentu ya, bahasa Arab sebagai tentang bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani menjadi lambang bagi orang-orang Yahudi. Ya, bahasa Latin ya, lambang bagi agama apa? Katolik. Bahasa Inggris itu untuk Protestan. Ya. Bahasa Arab jelas itu bahasa umat Islam. Ya, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, menggunakan bahasa Arab. Kemudian bahasa fungsinya adalah sebagai ini jelas ekspresi perasaan. Ya di sini ya, apa namanya bahasa itu untuk mengungkapkan alat untuk mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri kita. Ya. Selain daripada apa yang telah disebutkan di sini, sebenarnya bahasa itu banyak fungsinya, banyak sekali. Ya, bahasa itu juga merupakan alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bahasa Indonesia misalkan. Ya, bahasa itu juga menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya. Ya, dengan segala keberagamannya. Ini di sana banyak fungsi bahasa, tapi yang jelas fungsi utamanya adalah dia sebagai alat komunikasi untuk saling memahami, saling apa namanya satu dengan yang lainnya, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Baik. Nah sekarang kita berbicara secara khusus mengenai bahasa Arab, ya, mengenai bahasa Arab. Bahasa Arab tentu memiliki karakteristik khasais. Ya, sebagaimana bahasa Arab itu memiliki ciri khas atau karakteristik sebagaimana bahasa-bahasa yang lainnya, namun di sana bahasa Arab itu memiliki karakteristik khusus yang ini hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Yang pertama, dari sisi kosakata. Ya, dari sisi kosakata. Bahasa Arab itu merupakan satu-satunya bahasa yang apa istilahnya sangat kaya dengan kosakata atau mufrodat. Ya, kalau misalkan di sini jumlah kosakata bahasa Arab itu sampai 12.300 jutaan. Kosakata. Misalkan kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris itu hanya 600.000, kan jauh sekali ini. Ibaratnya kita punya 12 juta rupiah dibandingkan dengan 600.000, tentu jauh. Ya, bahasa Prancis itu hanya 150.000 saja. Bahasa Rusia 130.000. Bahasa Indonesia berapa? Di bawah itu. Di bawah itu. Kemudian di antara keistimewaan bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa PBB ya. Bahasa resmi PBB sejak tahun 1973. Ya. Sejak itu. Makanya kalau misalkan kita lihat di tanggal 18 Desember itu setiap tahunnya ada namanya Al-Yaum Al-Alami Lil-Lughatil Arabiyyah. Hari Bahasa Arab Internasional. Ya. Bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia sama, cuman dia baru hanya sebatas bahasa di UNESCO saja. Belum menjadi bahasa resmi. Artinya kita bisa menggunakan bahasa Arab ya dalam pidato kenegaraan yang ada di PBB. Kemudian bahasa Arab disebut juga dengan Lughatul Quran. Ya. Oh ini, bahasa Arab
Arab itu penuturnya banyak sekali ya. Penuturnya itu sampai 500 juta, artinya lebih ya Arab, orang orang Mesir tidak. Kalau misalkan kita lihat di sana itu negara-negara Arab itu sangat banyak sekali. Kurang lebih ada 24 negara Arab. Entah itu yang berada di semenanjung di Teluk di Asia Barat ataupun di Afrika Utara. Ya, kalau di Asia Barat kita ada Saudi Arabia, ada Yaman, ada Syria, ada Palestina, kemudian ada Qatar, ada UAE, ya, kemudian ada Uni Emirat Arab, Oman, ya, ada Irak, kemudian ada mana lagi? Banyak sekali. Ya. Kemudian di Afrika Utara kita ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, ada Maroko, Aljazair, ada Tunisia, Mauritania, ya. Kemudian ada Juzur Al-Qamar, Komoro, Djibouti, Somalia, dan masih banyak yang lainnya. Itu semuanya merupakan negara-negara yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Artinya di situ banyak penutur bahasa Arab. Dan totalnya itu hampir 500 juta orang. Dan ini banyak sekali, hampir setengah miliar. Atau setengah miliar orang penutur bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian di antara keistimewaan yang lain, ya, bahasa Arab ini memiliki salah satu bunyi yang ini hanya ada dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu juga disebut dengan lughatud dad. Karena huruf dad saja yang hanya ada dalam bahasa Arab. Orang Arab disebut dengan al-Arab, di lain sisi juga disebut dengan ahlud dad. Ya. Dan orang yang paling fasih untuk menyebutkan huruf dad tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ini yang paling istimewa sebenarnya, bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran. Di mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa ini, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Dan masih banyak yang lainnya. Sebagai contoh misalkan dalam bahasa Arab terdapat istilah tadi. Ada tasrif dan istiqaq. Ada tasrif dan istiqaq. Yang ini merupakan keistimewaan sebenarnya dalam bahasa Arab sehingga ini menyebabkan bahasa Arab ini kaya akan kosakata. Ini yang menyebabkan bahasa Arab itu kaya akan kosakata itu ini salah satunya. Ya, dari kata nasoro ini bisa menjadi ini banyak sekali dari satu masdar, dari satu sumber. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya yang menyebabkan bahasa Arab itu amat kaya akan kosakata. Amat kaya. Sampai 12 juta. Kalau misalkan kita ini yang berbentuk tafsir seperti ini. Belum kalau misalkan berkaitan dengan mutaradifat, sinonim. Ya. Dalam bahasa Arab itu hampir ratusan bahkan untuk kata yang mewakili kata saifun, padanan kata saifun. Pedang itu banyak sekali padanannya dalam bahasa Arab. Kita yang nggak tahu saja. Pedang yang gimana bentuknya, yang pisaunya itu berapa, yang gagangnya itu bagaimana, itu semuanya ada nama-namanya. Walaupun kita tahu itu pedang. Itu pun juga dengan asadun, nama hewan, singa. Singa itu banyak sekali namanya. Madu, itu mempunyai banyak sinonim. Banyak sekali. Nah, ini juga merupakan salah satu keistimewaan juga, di antara keistimewaan bahasa Arab, adanya sistem i'rab juga. Adanya sistem i'rab sebagaimana tadi kita bahas. Ya. Perubahan bunyi atau bentuk akhir suatu kata tergantung fungsinya dalam sebuah kalimat atau susunan kata dalam kalimat sehingga fungsinya itu jelas dan harokat akhirnya itu berbeda. Ya. Begitupun juga
Bahasa Arab itu kalau misalkan kita lihat itu juga kaya dengan cara pengungkapan. Misalkan gini, hadara al-ustadu, guru itu telah datang, al-ustadu hadara. Ya, sama, pengungkapannya sama. Apa namanya, maknanya sama kok dalam bahasa kita, cuma nanti dari bahasa Arab pun berbeda seperti itu. Nah, ini di antara keistimewaan bahasa Arab mempunyai logika sintaksis atau sistem i'rab. Sistem i'rab. Nah, ini tadi kita bicara tentang lahjah, ya. Lahjah bahasa itu beragam, ya. Satu kata saja, ya, ini memiliki banyak penyebutan. Banyak itu kathir kalau fusahnya, kalau dalam bahasa Mesirnya kitir, dialek kerennya huwaya, HP, handphone, hatif yang kita tahu. Kalau Mesir itu telepon, kalau Irak itu jawal, semangka bitih, batih, dan hab-hab. Ya, seperti itu. Nah ini, kita berbicara tentang, udah kita selesai untuk bahasa Arab. Ya, kita selesaikan. Selanjutnya, nah ini, asal-usul bahasa. Kapan bahasa itu muncul? Ya, mungkin ini suatu pertanyaan. Ini dibahas di fikih lughah sebenarnya, kalau diajar di fikih lughah. Ya. Ada pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab kalau misalkan kita belum belajar. Ya. Karena pertanyaan asal-usul bahasa itu menuntut kita untuk menjawab pertanyaan kapan manusia pertama lahir. Nah, sebab sekali lagi antara munculnya bahasa itu tidak terlepas dari kehadiran manusia. Manusia adalah makhluk yang bisa berpikir, manusia adalah makhluk yang bisa berbahasa. Nah, maka di sana kurang lebih ada 3 teori berkaitan dengan asal-usul bahasa. Ya, ini tentunya banyak perdebatan dan lain sebagainya. Ya, yang pertama ada nadhariyatul ilham wa taufiq. Teori taufiki. Ya. Dalam teori ini, ya, manusia itu mengenal bahasa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan pengetahuan tentang bahasa yang ada di dunia. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' di sini al-lughah. Al-asma' ini al-lughah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan ahli tafsir banyak menjelaskan bahwa maksud daripada tadi al-asma' ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada Nabi Adam untuk mengetahui al-asma' tadi, nama-nama semua benda yang ada. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan siapa? Nabi Adam, ketika Nabi Adam bertemu dengan malaikat Jibril, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ya, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Ini maksudnya apa? Mensyaratkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah diperintahkan ya, untuk diberikan sebuah kecerdasan, kemudian mentransferkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada makhluk lain, seperti kepada para malaikat. Artinya ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua ada namanya teori konsensus atau kesepakatan, nadhariyatul ittifaq wal muwadha'ah. Ya. Atau madhabul istilah. Nah, dalam teori ini memperkenalkan kalau misalkan bahasa manusia itu lahir itu berdasarkan apa? Hasil kreativitas dan kesepakatan antar sesama
manusia. Ya. Misalkan gini, sebagai contoh, ketika seseorang, ya, jadi orang-orang itu kumpul di situ. Orang-orang itu kumpul, kemudian mereka itu ketika kumpul tersebut, mereka itu membuat sebuah kesepakatan terkait dengan nama-nama benda. Entah itu benda yang konkret dulu, kemudian yang abstrak. Nah, ketika mereka menunjukkan suatu benda, maka benda itu diberi nama. Ya. Misalkan ada orang kumpul tersebut di situ, ngambil benda keras. Benda keras, kemudian orang itu mengatakan, oh ini hajarun. Hajarun. Orang-orang yang ada di situ sepakat bahwasannya benda itu namanya hajarun. Nah, ini namanya teori konsensus. Kemudian ketika benda satu sudah dinamai, pindah ke benda yang lain, hal-hal yang konkret, hal-hal yang bisa dirasa oleh panca indera, kalau sudah pindah ke hal-hal yang abstrak. Seperti itu. Sampai semua benda itu ada namanya. Ini teori konsensus. Namun di sini teorinya ini ada kelemahan. Ya, ada yang membantah kalau misalkan teori ini tentu ketika menyepakati suatu hal, tentu mereka membutuhkan sebuah alat untuk tafahum, alat untuk saling memahami, alat untuk saling berkomunikasi. Nah, ini kelemahannya di situ. Ya. Tentu mereka ketika ingin memutuskan sepakat bahwasanya benda yang keras itu namanya batu, tentu mereka sebelum itu sudah harus ada alat komunikasi. Ya, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori naturalis, teori peniruan, nadhariyatul muhakah. Nah, teori ini menyimpulkan kalau misalkan bahasa itu pada awal mulanya itu merupakan hasil dari proses peniruan manusia terhadap suara-suara alam yang didengar oleh manusia pertama. Suara hewan, ya, suara desilan air, hembusan angin. Nah, dari suara-suara tersebut kemudian mereka membuat bahasa. Nah, orang-orang yang mendukung teori ini mereka membayangkan manusia pertama itu mendengar suara kucing ngeong, ya, kemudian anjing menggonggong, kambing ngembek dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengambil nama-nama binatang itu dari suara-suara mereka sendiri. Nah, orang-orang yang mendukung teori ini merumuskan jumlah mufrodat sebagai lambang terhadap beberapa nama. Ya. Tentu, tapi mereka gagal di situ. Ya, mereka gagal. Nah, ya. Kemudian yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah perpaduan. Tentu kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, tentu meyakini bahwasanya bahasa pertama itu adalah bahasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surganya, turun ke muka bumi, kemudian memiliki keturunan dan lain sebagainya. Nah, tentu sekali lagi, bahasa itu berkembang. Nah, perkembangan bahasa tersebut itu dikombinasikan dengan teori yang ketiga, teori naturalis. Ketika mereka mengembangkan, menamai suatu hal, ya, dengan sebuah nama, maka mereka menamai hal-hal tersebut itu dengan suara yang mereka lihat, suara yang mereka dengar dari alam. Suara hewan, suara alam, suara angin, dan lain sebagainya. Mulai dari situ, mulai berkembang. Bahasa itu semakin berkembang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi akal dan lisan bagi seorang manusia, kemudian manusia yang mengembangkannya. Adapun teori kedua itu bisa kita kombinasikan. Ya, karena sekali lagi sebagai orang yang beriman, tentu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia pertama, ya,
nama-nama yang ada di muka bumi ini. Lebih jelasnya nanti bisa dilihat. Ini pembahasan di fikih lughah sebenarnya ini. Asal usul bahasa ini di fiqhul lughah. Lebih jelasnya nanti di mata kuliah itu. Nah, ini. Pohon keluarga bahasa. Nah, ini juga di fikih lughah sebenarnya. Pohon di bahasa Arab itu rumpun bahasa apa? Tapi sebelum kita membahas tentang rumpun, nah ini asal usul bahasa selanjutnya ini. Bahasa itu kurang lebih ada 3 rumpun ya. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu memiliki 4 putra. 4 putra. Yang satu diceritakan dalam Al-Quran yang beliau itu tidak mau naik ke kapal. Pada akhirnya tenggelam. Sisanya itu 3 putra. Namanya itu Ham, Sam, dan Yafith. Ham, Sam, dan Yafith. Ya. Dan ini menurunkan keturunan yang ada di muka bumi ini ya. Dan semua kita, semua umat manusia, ya, ini merupakan keturunan Nabi Nuh. Belinya apa? Waja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Jadi orang-orang yang selamat bersama Nabi Nuh dalam kapalnya, yang memiliki keturunan itu 3 anak Nabi Nuh. Ada Sam, Ham, dan Yafith. Nah, pada akhirnya 3 anak Nabi Nuh ini nantinya ini memiliki keturunan-keturunan. Yang ini nanti menyebar ke seluruh dunia. Untuk Sam itu anak keturunannya itu berada di Asia Barat dan Afrika Utara kurang lebih. Sedangkan Yafith Yafith itu orang-orang Eropa dan orang-orang Asia Tenggara. Asia bagian timur lah kurang lebih. Kemudian kalau Yafith itu orang-orang yang kalau misalkan di buku itu namanya Sauda, orang-orang yang berkulit hitam. Nah, singkatnya, bahasa Arab itu termasuk dari rumpun bahasa Smith. Smith itu Sam, anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam. Ya, dan ini ada banyak sebenarnya, nggak cuma ini. Termasuk bahasa Babilonia, Akkadian, ini udah punah, tidak ada penuturnya. Bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Bahasa Aram. Bahasa Aram ini bahasanya ketika Nabi Isa masih hidup di sana. Ya. Bahasa Ibrani, bahasa Nabi, orang-orang Yahudi, ya, atau bahasa Palestina ya, yang menempati Palestina sana. Nah ini. Artinya bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Smith. Secara ringkasnya seperti itu. Kalau mau detail nanti di mata kuliah fiqhul lughah. Untuk tahun ini nggak ngajar fiqhul lughah, biasanya ngajar. Biasanya di situ anak ceritakan secara detail ya. Bahasa Arab itu termasuk kenapa kok bisa masuk dalam rumpun bahasa Smith. Panjang sebenarnya. Tapi yang jelas bahasa Arab ini merupakan rumpun bahasa Smith. Nah, bahasa Arab sendiri itu ada 2. Nah, terbagi menjadi 2. Ada Al-Arabiyah Ba'idah dan Al-Arabiyah Baqiyah. Yang Al-Arabiyah Ba'idah itu bahasa Arab yang sudah punah. Nah, ini untuk suku-suku yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin diabadikan dalam Al-Qur'an ya, ada itu hanya bisa diketahui melalui prasasti, melalui arkeologi. Yang ini tidak ada penuturnya.
Yang mungkin ini ada beberapa perbedaan pendapat di mana orang-orang Ad, orang-orang Tsamud, ya, itu semuanya punah, itu pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan ada yang selamat, tapi yang paling yang rajih itu yang semuanya punah, ya. Kaum Ad dan kaum Tsamud. Artinya ketika suatu kaum itu hilang, binasa, tentu bahasa yang mereka pakai pun juga binasa. Nah, kemudian yang kedua ada al-Arabiyatul Baqiyah. Ya, al-Arabiyatul Baqiyah yang masih tersisa. Nah, ini merupakan bahasa Arab yang ada sampai sekarang. Ya. Ini keturunan dari Qahtan dan Adanan. Puncaknya adalah dialek Quraisy dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Ya, ini nanti Qahtan ini merupakan suku yang menetap di sekitar Makkah pada waktu itu ketika zamannya Nabi Ibrahim. Di mana pada waktu itu ya, bahasa Arab itu ya, banyak ujaran-ujaran yang buruk, banyak ujaran-ujaran yang banyak ujaran-ujaran yang tidak sesuai. Pada akhirnya ada banyak proses yang pada akhirnya menjadikan bahasa Arab ini menjadi baca Al-Quran. Nah, proses tersebut itu sebenarnya sudah dimulai ketika Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab dari orang-orang yang dari suku atau kabilah yang menempati daerah sekitar Ka'bah, daerah sekitar Bakkah pada waktu itu. Nah, kita tahu Nabi Ismail itu merupakan Nabi yang cerdas. Makanya melalui lisan beliau, melalui akhlak beliau, di antara hal yang beliau lakukan terhadap bahasa Arab adalah beliau itu memurnikan bahasa Arab dari memilah dan memilih ungkapan-ungkapan yang tidak baik beliau tinggalkan. Kemudian beliau hanya mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang baik. Dan itu beliau ajari kepada anak keturunannya, ya, pada akhirnya sampai kepada orang-orang Quraisy. Dan puncaknya di sini. Ketika sudah siap Allah Subhanahu wa taala, artinya persiapan bahasa Arab itu menjadi bahasa Quran itu tidak serta-merta langsung pada waktu itu, tidak. Jadi sudah prosesnya sudah lama ketika zamannya Nabi Ismail. Begitupun juga mungkin faktor-faktor yang lain. Faktor bahasa Quraisy itu menjadi bahasa yang atau suku Quraisy, kabilah Quraisy ini menjadi kabilah yang sangat dihormati. Dari sisi geografis itu juga bahasa orang-orang Quraisy ini juga sangat-sangat dihormati karena adanya Ka'bah. Dari sisi lokasi itu antara Syam dan Yaman, ya. Orang-orang kalau mau ke Syam tentu lewat daerah Makkah dulu. Orang-orang mau ke Yaman, orang Syam yang mau ke Yaman tentu lewat lewat Makkah terlebih dahulu. Sehingga di situ bahasa Arab, bahasa Quraisy terkhusus itu banyak menyerap hal-hal yang ada dari kabilah-kabilah yang lain. Pada akhirnya di sini kan banyak lahjah dialek Quraisy. Ada lahjah itu banyak sekali, kasyah, tiltilah, dan banyak yang lainnya. Masih banyak nanti di fikih lughah ini ya, bukan di sini sebenarnya pembahasannya. Nah, itu pada akhirnya itu membuat ada campur baur antar dialek, dan dialek Quraisy ini dialek yang terbuka. Dia menerima, tapi menerimanya itu tentu disaring. Sehingga itu menjadi dialek Quraisy. Nah, pada akhirnya dialek Quraisy ini menjadi dialek yang unggul dibandingkan dengan dialek-dialek yang lainnya. Nah, makanya ini menjadi keunggulan dialek Quraisy, dia dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Bahkan ketika Al-Quran itu dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika ada terjadi perbedaan, ya, para penulis wahyu waktu itu diperintahkan. Ketika terjadi perbedaan bahasaan, maka kembalikan ke dialek Quraisy. Seperti itu. Nah, intinya itu ya.
bahasa, ini seluk-beluk bahasa. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami kaitan dengan poin ini dan poin ini maupun poin ini. Ini nanti bisa dipelajari di mata kuliah Fiqhul Lughah. Mudah-mudahan nanti dosennya bisa menyampaikan secara detail seperti itu. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan, insya Allah di kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ustaz Pertemuan Afwan. yang akan datang, Ustaz Ustaz, insya Allah kita. tadi Oke. atas nama Harisatun tadi belum absen Ustaz. Hadirah Ustaz. Oke. Atas Kalau nama pertemuan Lulu yang akan Fatimah datang, Zahra, Ustaz. kita akan masuk ke ilmu lughah. Ya. Ilmu lughah insya Allah kita akan bahas. Apa sebenarnya ilmu lughah itu? Kalau tadi kita baru sedikit membahas tentang ilmu lughah secara definisi, kemudian bahasa itu apa, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, insya Allah ta'ala. Itu bisa kami sampaikan. Selanjutnya coba kita lihat presensinya. Coba karena konfirmasi lagi ya yang tadi belum presensi. Afwan Ustaz, Lulu Fatimah Zahra, Ustaz. Lulu sudah ya. Lestari Puji. Hadirah, Ustaz. Kali satu ada. Oke, semuanya sudah. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nanti kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.